Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cutfortuna Nurul Akla. Saya akan mempresentasikan pengantar BIPA. Mempelajari BIPA, saya dapat mengetahui dan mempelajari budaya, tradisi, adat yang ada di setiap daerah yang terletak di Indonesia. Dengan adanya BIPA, saya mengenal Indonesia sehingga saya bangga menjadi warga negara Indonesia. Bertemu teman baru, bisa menambah pengalaman mengenai negara asing seperti apa perkembangannya. Dengan BIPA ini, bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa resmi kelas 10 pada sidang umum atau konferensi umum UNESCO pada tanggal 20 November 2023. Bahasa Indonesia merupakan bahasa integritas saya sebagai orang Indonesia. Manfaat jadi pengajar BIPA, saya menyukai seni yaitu bernyanyi dan menari. Menjadi pengajar BIPA mempunyai rasa bahagia yang bisa menyalurkan bakat saya sebagai tutor BIPA agar tidak melupakan bahasa Indonesia. Dengan ini saya mencintai budaya yang saya tinggali. Saya merasa senang bisa menjadi pengajar BIPA karena dengan mengajar saya telah berhasil mengamalkan ilmu saya kepada sesama manusia. Disinilah saya bisa menerapkan ikhlas beramal. Karena kalau gaji yang besar jikalau tidak ada kebahagiaan seperti hampa setiap kali kita melakukan pekerjaan. Berkembangnya pertemanan kita dengan orang luar negeri, saya bisa bertukar pikiran, mendapat pengalaman pengajaran yang baik. Yang dipersiapkan, saya mempunyai 2 ijazah, yaitu ijazah S1 Pendidikan Bahasa Inggris di Unisula, dan saya mempunyai ijazah manajemen di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Administrasi Indonesia, dan belajar bahasa tambahan seperti bahasa Arab dan bahasa Inggris untuk memantapkan kemampuan saya. Dan sertifikat khusus yang saya ikuti melalui pelatihan yang diselenggarakan oleh ABIPA, menambah pengalaman pengajaran dan berlatih untuk menjadi guru yang baik di salah satu sekolahan dasar negeri 05 Rawasari. Sebagai pengalaman dalam bekerja, membekali pengetahuan teknologi sehingga saya dapat mengaplikasikan diri dengan menggunakan aplikasi sosial yang mendukung dalam pembelajaran. Metode berbasis tata bahasa dan terjemahan diwajibkan menghafal tata bahasa, juga untuk menerjemahkan bacaan. Sehingga metode ini yang saya pakai untuk pengajaran BIPA. Lalu saya melanjutkan metode yang lain, yaitu metode langsung bahasa sasaran memiliki satu aturan yang sangat mendasar, yakni terjemahan tidak diperbolehkan, yang telah dicetuskan oleh François Gossin pada tahun 1860. Seorang berkebangsaan Prancis. Sehingga perkembangannya komunikasi harus secara alami yang sering dipraktikkan secara terus-menerus. Metode berbasis bunyi bahasa menekankan penguasaan kosakata melalui paparan penggunaan, konteks penggunaan. Berguna untuk melatih siswa dengan pola kalimat gramatikal yang langsung dalam pembelajaran melatih pola pembicara, penulis, membaca, dan menulis. Tokoh pencetusnya ialah Larsen Freeman dan Anderson 2011. Prinsip pembelajaran metode berbasis bunyi bahasa. Metode pengajaran komunikatif pertama melakukan perkenalan terhadap siswa dengan memahami konteksnya yang nyata dari selembaran kertas yang bisa dipahami oleh siswa, lalu dituliskan dan memahami naskah yang diarahkan yang terdapat pada teksnya. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cutfortuna Nurul Akla. Saya akan mempresentasikan pengajaran BIPA. Apabila saya mengajar BIPA, saya memilih adat istiadat tentang Melayu dengan menggunakan metode pengajaran secara metode komutatif dan kontekstual. Dengan pendekatan multikultural, pembelajar asing tidak hanya belajar bahasa, tetapi juga etika berbicara dan praktik budaya Melayu. Berikut adalah metode dan
pendekatan spesifik yang digunakan pendekatan diagnostik budaya. Metode ini menganalisa etika berbicara, kesopanan, norma sosial dalam budaya Melayu untuk diajarkan secara konteks praktik. Pembelajar metode langsung menggunakan bahasa Indonesia secara penuh selama proses belajar sambil mengintegrasikan istilah-istilah adat Melayu melalui media visual. Metode bercerita dan bermain peran. Pembelajar dilibatkan langsung untuk mensimulasikan prosesi istiadat Melayu seperti upacara pernikahan atau penyambutan tamu. Melatih pelafalan kata, intonasi, dan memahami makna setiap gerak-gerik. Pembelajaran berbasis kearifan lokal menggunakan ikon atau situs budaya lokal seperti Istana Maimun di Medan atau dialek khas Riau sebagai materi ajar. Pendekatan pandang dengar menampilkan tayangan visual dan audio istiadat Melayu guna memudahkan pembelajar memahami kosakata dan intonasi untuk menyesuaikan rancangan pembelajaran istiadat Melayu. Yang Anda butuhkan, beritahu saya tingkat kemahiran BIPA siswa Anda, dasar, menengah, atau mahir. Istiadat tertentu yang ingin difokuskan, misal upacara pernikahan, perjamuan makan, atau tari-tarian. Alasan saya memilih adat istiadat Melayu. Bahasa Indonesia berakar dari bahasa Melayu. Sejak abad ke-7, bahasa Melayu kuno menjadi bahasa perhubung di Nusantara karena strukturnya sederhana dan tidak mengenal tingkatan sosial. Hal ini diresmikan melalui Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Bahasa Melayu mudah dipahami berbagai kalangan dari seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Media pembelajaran, gambar atau poster adat Melayu, pakaian, rumah adat, upacara adat, dan perlengkapan tradisional. Video pembelajaran yang menampilkan prosesi adat Melayu, tarian, atau tradisi masyarakat Melayu. Benda nyata seperti kain songket, tanjak, atau alat musik tradisional Melayu. Cerita rakyat atau pantun Melayu sebagai media untuk mengenalkan nilai-nilai budaya dan karakter. Presentasi seperti yang digunakan sekarang ini berbagai macam, Canva dan PowerPoint yang berisi gambar, animasi, dan informasi tentang adat Melayu. Lembar kerja peserta didik LKPD yang membuat aktivitas mengamati, berdiskusi, dan mengidentifikasi unsur-unsur adat Melayu. Media audio seperti lagu-lagu daerah Melayu untuk memperkenalkan seni dan budaya. Berikut ini adalah contoh-contoh dari media pembelajaran yang saya pakai. Yang pertama ada baju adat Melayu. Kedua ini disebut dengan sekapur siri. Yang ketiga tarian khas Melayu yaitu Serampang 12. Ada video yang saya gerakan dengan gemulai. Mari kita saksikan bersama-sama. Tarian ini disebut juga tarian Serampang 12.
ini cukup dari saya. Pulau Pandan ke tengah. Pulau Pandan jauh ke tengah, tempat berlayar di waktu pagi. Cukup sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.